Anda kembali menyaksikan liputan 6 daerah Jawa Timur. Saudara, hutan lindung di kawasan Bukit Atas Angin di Ponorogo terbakar. BPBD dan tim gabungan mengerahkan 2 tangki air untuk pemadaman dan pencangkatan api agar tidak merebet ke permukiman. Tim gabungan dari tentara, polisi, petugas BPBD Ponorogo berupaya memadamkan api yang membakar hektaran hutan lindung kawasan Bukit Atas Angin, Desa Maguan, Kecamatan Sambit, Ponorogo, Jumat malam. Banyaknya dedaunan jati dan bambu kering yang menumpuk membuat api terus membesar dan dengan cepat meluas. Api pertama kali terlihat dari sisi timur bukit, lalu meluas hingga merata ke seluruh bukit. Bahkan api mendekati permukiman. Petugas BPBD menerjunkan 2 unit tangki air untuk memadamkan api dan membuat sekat agar api tak merembet ke rumah warga. Atas Angin, Bukit Atas Angin, Desa Maguan, Kecamatan Sambit. Apa yang terbakar ini? Serasa daun jati dan juga ada beberapa pohon bambu yang terbakar. Sempat mengancam permukiman tadi? Dengan permukiman paling dekat sekitar radius 200 meter. Mulai sore tadi memang ada kebakaran, tapi alhamdulillah sampai saat ini sudah berhasil kita padamkan bersama BPBD, kemudian Damkar, juga bersama masyarakat, perangkat dari Polri, TNI, kemudian juga dari masyarakat, semuanya bahu-membahu. Alhamdulillah sampai saat ini sudah kembali pulih. Belum dapat dipastikan penyebab kebakaran hutan lindung ini. Dirgus Yono melaporkan dari Ponorogo. Sebuah warung di Pasuruan ludes terbakar dan menyebabkan seorang pelayannya tewas. Pemilik warung sebenarnya sudah berusaha menyelamatkan karyawannya yang sedang tidur, namun tidak kuat mengangkat karena tubuhnya yang berat. Warung yang terbakar ini berada di Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Garis polisi masih terpasang mengelilingi puing-puing bangunan dan perabot logam yang hangus. Pemilik warung Sutama, 53 tahun, usai diperiksa di Mapolsek Purwosari mengatakan dirinya dan pembantunya Siti Aisyah tidur saat peristiwa terjadi. Sutama yang lebih dahulu melihat api memercik dari sebuah kabel dan membakar dinding bambu. Ia berusaha membangunkan Siti Aisyah dan mengangkatnya, namun tidak kuat karena tubuhnya terlalu berat. Sejumlah warga memaksanya keluar agar tidak ikut terpanggang api yang semakin membesar. Kabel terus kabel itu nyala. Oh, terus gimana? Lari menyelamatkan diri. Teriak-teriak. Oh ya, berhenti. Menyiram. Terus korban tidak bisa lari. Pas posisi tidur. Oh, tidur. Jadi tidak bisa lari ya. Orangnya gemuk atau gimana? Jadi nggak kuat. Sebuah warung yang terbuat dari bambu ludes terbakar pada Sabtu subuh 19 Agustus. Peristiwa itu mengakibatkan pelayan warung Siti Aisyah 32 tahun tewas terbakar. Jasadnya ditemukan saat api sudah padam. Nah, keterangan daripada ibu pemilik warung pada saat itu, dia di dalam sudah kondisi api membesar. Jadi tidak kelihatan apapun. Dan kondisi daripada pemilik warung yang bisa menyelamatkan diri itu mengalami luka ringan. Dia tidak bisa menyelamatkan daripada korban yang meninggal dunia. Jadi sudah dievakuasi kan? Alhamdulillah dari tim Inapis dan dari petugas rescue tadi untuk mengadakan olah TKP, kemudian kita nanti akan melakukan langkah-langkah lebih lanjut terkait dengan penyebab ataupun hal yang menjadikan warung ini terbakar dan menimbulkan korban. Usai identifikasi, jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Pusdik Brimob Porong Sidoarjo untuk diotopsi. Diduga kuat kebakaran ini disebabkan karena korsleting listrik. Dandi Arigafur melaporkan dari Pasuruan.
Saudara, sebuah rumah di Tuban ludes dilalap si jago merah. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah memasak di dapur menggunakan tungku. Tiba-tiba api menyambar tumpukan kayu kering di sekitar tungku dan menjalar menghanguskan rumah beserta isinya. Kebakaran melanda rumah Kaswati di Desa Sukosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Api terus berkobar, melahap seluruh bangunan beserta perabotnya. Besarnya kobaran api yang mencapai atap rumah membuat warga sekitar panik. 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkab Tuban dan Pertamina diterjunkan. Dibantu warga, petugas akhirnya berhasil memadamkan api setelah 2 jam kemudian. Beruntung api tak sampai merembat ke rumah lain. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah memasak di dapur menggunakan tungku. Tiba-tiba api menyambar tumpukan kayu kering di sekitar tungku. Akibatnya api menjalar ke dinding dapur yang terbuat dari kayu. Kencangnya angin menyebabkan api cepat membesar dan menghanguskan bangunan rumah beserta isinya. Berapa armada dan yang diturunkan personil? Semua armada, 6 armada dari kami, 2 BPBD, satunya dari Pertamina. Total personel 1 Bojonegoro. 13 plus 7, 20 personil dari Damkar Pol PP. Himbauan untuk masyarakat dan ya, kami himbau satu masyarakat untuk kalau terjadi kebakaran segera hubungi kami, jangan lewat orang lain. Mudah hubungi kami, klik di Google Damkar Tuban akan keluar nomor telepon kami semua. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Kerugian materi ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Kita ke informasi ringan saudara. Sebuah sekolah menengah pertama di Ponorogo punya cara berbeda untuk merayakan HUT kemerdekaan Indonesia. Yakni dengan membatik bersama di atas kain sepanjang 78 meter. Nantinya kain batik digunakan sebagai seragam guru dan karyawan sekolah. Para guru dan siswa SMP Negeri 1 Jetis Ponorogo antusias menggelar acara membatik bersama di atas kain sepanjang 78 meter. Mereka bersemangat membuat batik ciprat yang dilakukan secara serempak. Filosofi panjang kain 78 meter menggambarkan usia kemerdekaan Republik Indonesia. Acara membatik bersama guru dan siswa ini juga mencerminkan sifat gotong royong sebagai tradisi rakyat Indonesia yang penting untuk dilestarikan. Siswi merasa senang bisa merayakan kemerdekaan RI dengan cara berbeda, yakni dengan membatik. Sudah pernah ikut membatik ya? Sudah pernah dari kelas 7. Kalau tadi ikut membatik ini ada kesulitan nggak? Nggak ada kesulitan sama sekali karena saya sekolah di sini itu sudah diajarkan gimana cara membatik di setiap pelajaran. Tadi membatik bagiannya apa? Waktu bagian apa? Mengecat. Seru nggak sama teman-teman tadi? Seru banget. Kegiatan membatik ini merupakan wujud nyata kolaborasi siswa dan guru dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. 78 meter ini menyimbolkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Membatik ini adalah bentuk tindak lanjut dari ekstrakurikuler yang ada di SMP 1 Jetis. Putra-putri kita mengadakan diajari batik yang sekarang hasilnya karya dari putra-putri itu sudah digunakan sebagai seragam sekolah pada hari Kamis. Insya Allah kain batik ini terus terang ini akan menjadikan seragam sekolah ibu bapak guru karyawan di sini. Kita akan mencukupi semua ibu bapak guru karyawan membatik sendiri, dipakai sendiri, akan menjadi kebanggaan dan cinta batik merupakan warisan leluhur bangsa Indonesia. Nantinya hasil karya batik ini akan digunakan sebagai bahan seragam guru dan karyawan sekolah. Dirgo Siono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, kuliner bakso sudah biasa, namun kedai bakso Bang Disko yang ada di Kota Malang ini berbeda dari yang ada. Ia memadukan bakso dengan kue tiaw dan sambal bawang yang pedas. Penasaran seperti apa kenikmatan kudapan yang satu ini? Berikut liputannya untuk Anda. Kedai bakso Disko di Jalan Sudimoro, Kota Malang ini setiap hari tak pernah sepi pembeli. Anda yang datang ke sini
harus antri untuk menikmati semangkok bakso kuitiau sambal bawang. Tak hanya sambal bawangnya yang menggugah selera, pilihan bakso daging sapinya juga unik karena tak hanya berbentuk bulat, ada bakso gepeng dan segitiga. Tak ketinggalan pelengkapnya seperti gorengan dan ceker tanpa tulang, menambah kenikmatan pecinta kuliner bola-bola daging ini. Pertama lihat di IG sih, terus ngelihat reviewnya juga oke, terus habis itu ada cekernya juga kan, itu makanya tertarik buat nyoba gitu. Setelah coba rasanya sesuai dengan harapan sih, gitu. Enak. Hanis Rahmawati, penikmat bakso, mengatakan perpaduan bakso kuitiau dan sambal bawang menghasilkan perpaduan rasa yang lezat dan patut dicoba. Kalau bakso tuh jarang banget dikasih kayak apa ini minyak bawang. Ini tadi ya pertama kali lihat di mangkok yang mau disajikan untuk pembeli, dia langsung pakai minyak bawang. Terus yang kedua, jarang banget juga bakso pakai kuitiau. Kan biasanya kalau pakainya mie kuning atau mie putih, tapi kalau ini pakai kuitiau. Gitu. Terus yang ketiga itu kayaknya yang rekomen banget itu ceker tanpa tulangnya. Kayaknya yang di tempat lain nggak ada deh, baru di sini aja punya King Abi yang ada ceker tanpa tulang. Anda yang ingin menikmati seporsi bakso kuitiau ini tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Satu porsi jumbo, bakso lengkap dijual Rp20.000. Keunikan dari bakso kami sendiri, kita juga menggunakan kuitiau, di mana mungkin banyak bakso yang lain menggunakan bihun seperti itu. Kita cari inovasi baru menggunakan kuitiau, di mana mungkin banyak kalangan muda lebih suka menggunakan kuitiau. Yang kedua, kita juga menggunakan minyak bawang, di mana minyak bawang ini juga bisa menambah aroma dari kuah. Bagaimana Anda penasaran dengan rasa bakso kuitiau sambal bawang ini? Jika sedang berkunjung ke Malang, kuliner ini bisa jadi salah satu yang patut Anda coba. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Malang. Saudara, warga di Kabupaten Lamongan menggelar festival olahan burung teruk atau yang biasa disebut burung ruak-ruak. Festival kuliner ini digelar untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Untuk memperingati Hari Kemerdekaan, warga Desa Jabung, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menggelar Festival Masak Burung Teruk atau yang biasa dikenal dengan nama burung ruak-ruak. Berbagai olahan disajikan, mulai dari rica-rica, terung panggang, sambal burung teruk, hingga olahan menggunakan kuah. Setiap warga Jabung maupun dari luar desa diperbolehkan mencicipinya. Kepala Desa Jabung, Ali Fauzi, mengatakan festival masakan burung teruk pertama kali digelar di desanya. Pasalnya saat ini populasi burung teruk kian meningkat. Warga berinisiatif mengolahnya menjadi aneka masakan untuk meningkatkan perekonomian. Masakan manuk gosong Mama Chloe. Manuk apa? Manuk dibakar sama madu. Manuk teruk dibakar sama madu. Iya. Terus selain itu ada bumbu yang lain nggak? Ini kok sebelum dibakar dikukus. Pakai kunir, pakai jahe, pakai ketumbar. Ada sambelnya? Ada. Ada sambal tomat, ada sambal mata, ada sambal hijau, ada sambal kecap. Acara festival ini pertama kali digelar di desa ini, bahkan mungkin di Kabupaten Lamongan. Kami berharap event ini bisa menggerakkan ekonomi masyarakat karena spesies dari burung teruk sendiri tidak akan pernah punah. Ini baru kali pertama, Pak? Ini kali pertama diselenggarakan di desa kami. Burung teruk alias ruak-ruak atau kareo padi adalah unggas yang hidup di rawa atau tanah berair. Burung ini memakan ikan-ikan kecil, serangga, cacing tanah, dan siput kecil. Burung ini biasanya diburu untuk dimasak karena rasanya yang gurih. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Liputan 6 SCTV dari Jawa Timur hari ini.
Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fauid mengucapkan terima kasih saudara atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.